еще до вашей инаугурации. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inaugurasi presiden pada tahun. И собирает большое количество. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima. Tahukah kamu? Dalam dunia diplomasi modern, banyak yang berasumsi bahwa bahasa Inggris adalah satu-satunya jembatan komunikasi antar pemimpin dunia. Tapi kenyataannya, tidak semua pemimpin negara memilih bahasa Inggris saat berdiplomasi. Contohnya saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya tidak berbicara dalam bahasa Inggris, melainkan masing-masing menggunakan bahasa nasional mereka, bahasa Indonesia dan bahasa Rusia, dengan bantuan penerjemah. Mengapa demikian? Apakah ini sekadar keterbatasan bahasa, atau ada makna yang lebih dalam? Dalam dunia diplomasi, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga simbol kedaulatan dan identitas nasional. Menurut protokol internasional, setiap kepala negara berhak, bahkan dianjurkan, menggunakan bahasa resminya sendiri dalam pertemuan formal antar negara. Menggunakan bahasa nasional dalam forum bilateral adalah bentuk penegasan identitas bangsa dan posisi setara dalam diplomasi. Dalam etika kenegaraan, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu budaya atau bahasa yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, tidak ada keharusan untuk menggunakan bahasa tertentu, yang berarti tiap negara bebas menentukan medianya. Ketika Presiden Prabowo berbicara dalam bahasa Indonesia, itu adalah pesan simbolik, bahwa Indonesia hadir sebagai negara merdeka, dengan martabat dan budaya yang dijunjung tinggi. Begitu pula dengan Presiden Putin, yang terkenal konsisten menggunakan bahasa Rusia dalam forum internasional, termasuk saat berbicara di PBB. Etika diplomatik seperti ini mengajarkan kita tentang prinsip kesetaraan. Tidak ada pemaksaan dominasi budaya atau bahasa dalam hubungan antar negara. Dalam konteks ini, penggunaan penerjemah bukan penghalang komunikasi, tapi jembatan pengakuan terhadap keragaman budaya. Dari sisi akademik, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, yang menyatakan bahwa identitas, nilai budaya, dan simbol nasional memengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi. Bahasa adalah elemen kunci dalam pembentukan identitas nasional. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Communities, bahasa adalah instrumen yang membentuk kesadaran kolektif suatu bangsa. Maka, saat pemimpin negara berbicara dengan bahasanya sendiri, itu adalah bentuk aktualisasi dari konstruksi identitas politik dan kultural bangsa tersebut. Dari perspektif komunikasi antar budaya, seperti yang dikemukakan oleh Edward T. Hall dan Gerd Hofstede, bahasa lokal mengandung makna kontekstual yang lebih dalam. Selain itu, kita juga bisa melihatnya dari kacamata soft power, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Joseph Nye. Dengan mempertahankan penggunaan bahasa nasional dalam forum internasional, sebuah negara mempromosikan budayanya sendiri secara halus. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan citra, pengaruh, dan daya tarik negara tersebut di mata dunia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional oleh Presiden Prabowo juga memiliki dasar hukum yang kuat di dalam negeri. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, secara eksplisit mengatur bahwa, Pasal 5 Ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam negeri atau di luar negeri. Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat 2, bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi antar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain. Tidak bisa dipungkiri, dominasi bahasa Inggris dalam diplomasi seringkali mencerminkan dominasi kekuatan Barat secara historis. Namun, kini kita hidup di era multipolar, di mana kekuatan dunia lebih tersebar. Rusia, Tiongkok, India, dan negara-negara Global South seperti Indonesia mulai memainkan peran penting di panggung dunia. Dengan tidak berbicara dalam bahasa Inggris, Putin maupun Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak lagi tunduk pada satu poros kekuasaan linguistik. Mereka menolak tunduk secara simbolik pada dominasi budaya asing, dan justru memperkuat legitimasi mereka sebagai representasi dari negara berdaulat. Dalam psikologi kekuasaan, pemimpin yang menggunakan bahasanya sendiri dalam forum internasional cenderung dipersepsikan sebagai pemimpin yang tegas, otentik, dan memiliki kontrol penuh terhadap narasi politiknya. Bandingkan dengan pemimpin yang memaksakan diri menggunakan bahasa asing, namun justru kehilangan kejelasan pesan karena keterbatasan linguistik. Jadi, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin yang dilakukan tanpa menggunakan bahasa Inggris bukanlah tanda keterbatasan, melainkan simbol kekuatan budaya dan strategi komunikasi internasional yang penuh perhitungan. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa bahasa adalah bagian dari kedaulatan. Dalam dunia yang makin global,
Tetap mempertahankan identitas budaya bukan berarti menutup diri, tetapi menunjukkan keberanian untuk berdiri sejajar di tengah keragaman. Mungkin, justru dengan tidak berbicara dalam bahasa Inggris, pemimpin-pemimpin seperti Prabowo dan Putin sedang menunjukkan kepada dunia, bahwa dunia tidak harus hanya satu suara, tapi bisa banyak suara, banyak budaya, dan tetap saling memahami. Walaupun tahun yang lalu saya belum dilantik jadi presiden, tapi saya sudah diterima dengan begitu hangat dan terhormat oleh Presiden Putin pada bulan Juli 2024 yang lalu. Это мой первый официальный государственный визит в Российскую Федерацию в статусе действующего президента Республики Индонезии. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить искреннюю благодарность за то, что в прошлом году, несмотря на то, что я еще не вступил официально в должность президента Республики Индонезии, тем не менее был принят с визитом в Российской Федерации. Мне был оказан очень теплый прием со стороны уважаемого господина президента.